Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat duha Masjid Al-Azhar Jakarta Timur, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini setelah bulan Ramadan kita bisa memulai kembali aktivitas kita sebagaimana biasanya, memulai kuliah duha yang diadakan pada setiap hari Ahad. Untuk bulan ini sebagaimana disebutkan, mungkin tidak kajian rutin, tidak seperti ustaz-ustaz yang biasa mengisi. Kita mudah-mudahan bisa bertemu setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. Ada seperti itu. Materi yang diberikan kepada saya, sempat berdiskusi dengan pengurus masjid. Akhirnya kita diberi amanat untuk menyampaikan tentang fikih kontemporer. Fikih kontemporer adalah fikih yang berhubungan dengan masalah-masalah kekinian, hukum-hukum Islam halal dan haram yang terkait dengan masalah-masalah kontemporer kekinian yang belum ada atau sebagainya belum ada di dalam buku-buku para ulama zaman dahulu, tapi dasar-dasarnya sudah disebutkan oleh mereka. Fikih kontemporer ini, Bapak dan Ibu sekalian, meliputi beberapa bagian, beberapa masalah. Di antaranya adalah yang berhubungan dengan ekonomi, dengan jual beli. Orang menyebutnya fiqhul buyuh, fikih jual beli. Jual beli pada zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Sarananya juga berkembang. Kemudian di sana ada namanya fikih muamalat atau fikih nikah, berhubungan dengan pernikahan, masalah-masalah keluarga, cerai, perceraian, kemudian pernikahan yang terjadi pada zaman sekarang yang belum pernah terjadi pada zaman dahulu. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan fikih pengobatan, halal haram di dalam pengobatan. Banyak pengobatan-pengobatan zaman sekarang yang menggunakan sarana-sarana yang belum dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, sehingga membutuhkan hukum-hukum yang terkait. Yang keempat berhubungan dengan politik. Jadi masalah-masalah perpolitikan kadang-kadang perlu ditetapkan hukum apakah halal atau haram. Bahkan mungkin nanti merambah kepada masalah aliran sesat. Sungguh banyak masalah-masalah dalam kehidupan modern ini yang harus kita ketahui tentang hukumnya, halal atau haram. Itu tidak mungkin bisa kita selesaikan semuanya. Oleh karena itu perlu waktu di dalam membahasnya.
hadirat Bapak Ibu sekalian, ketika nanti saya membahas satu masalah, bukan berarti pembahasannya hanya terbatas pada masalah itu, tetapi nanti bisa dikembangkan lewat tanya jawab dengan menanyakan berbagai masalah, terutama dalam masalah hukum yang terkait dengan masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah kekinian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan pagi hari ini saya mencoba untuk membahas masalah yang berhubungan dengan transaksi keuangan, fikih jual beli yang ada di sekitar kita, karena kita sebagai muslim, sebagai masyarakat Indonesia itu tidak bisa lepas dari pembeli dan penjual. Di sini ada nggak orang yang tidak pernah membeli? Pasti kita membeli. Mungkin di antara kita ada yang menjual. Jadi jual beli itu tidak bisa lepas daripada kehidupan. Karena itu kita harus mengetahui hukumnya. Ada beberapa masalah kontemporer yang berhubungan dengan masalah jual beli ini. Di antaranya adalah masalah multi level marketing (MLM). Kemudian masalah kartu kredit. Kemudian KPR, bunga KPR, kredit kepemilikan rumah. Kemudian tentang pegadaian yang banyak ada di sekitar kita, masalah pajak, masalah asuransi, masalah member card, kartu keanggotaan, masalah hadiah pegawai, orang menyebutnya dengan gratifikasi. Sekarang sudah marak di Indonesia yang identik dengan korupsi. Kemudian masalah hadiah dalam produk. Kalau kita membeli produk itu biasanya ada hadiahnya. Kemudian utang piutang, apakah dikembalikan sesuai dengan barangnya, sesuai dengan nilainya, ataukah berubah oleh perubahan mata uang. Ada koperasi simpan pinjam, ada namanya uang hasil barang haram atau hasil transaksi dari yang haram, boleh tidak dimanfaatkan. Belum nanti kalau kita menyinggung masalah haji, dana talangan haji, masalah-masalah yang lainnya sangat banyak sekali. Dari berbagai masalah itu, mungkin untuk pagi hari ini saya akan fokuskan pada masalah barang pegadaian. Hadirin rahimahullah, pegadaian ini termaktub di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kalian, wahai orang-orang Islam, dalam perjalanan kemudian melakukan transaksi keuangan, utang piutang, sedang tidak ada yang menulis farihanun maqbudah, maka kamu boleh mengadakan gade, barang gade, rihanun maqbudah, yang bisa dipegang. Fa'in amina ba'dukum ba'dam falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Akan tetapi sebagian kamu jika mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan amanat itu. Waliyattaqilla rabbah, hendaknya dia bertakwa kepada Rabbnya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh, barang siapa yang menyembunyikan persaksian itu, maka sungguh dosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, ini
dalil daripada pegadaian. Jadi gade itu ada di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 283. Begitu juga terdapat di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah yang menggadaikan baju besinya kepada orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ama. Rasulullah suatu ketika beli makanan dari orang Yahudi ila ajalin, tetapi kalau nggak punya uang Rasulullah utang. Warahanahu dir'an min hadidin, karena dia utang sebagai jaminannya adalah baju besi beliau ditaruh di tempatnya orang. Ini petunjuk dari Al-Quran dan dari hadis tentang pegadaian. Hadirin rahimahullah, gadai itu apa? Gadai itu adalah habis, dalam bahasa Arab namanya al-habsu, tahanan atau as-subut yang tetap. Kalau di dalam bahasa kita adalah gadai itu adalah barang jaminan. Barang jaminan karena kita punya utang. Gadai, barang gadai. Kemudian di dalam surat Al-Mudaththir, surat Mudaththir ayat 38, Allah Subhanahu wa taala, surat Mudaththir adalah surat Muzammil. Surat Mudaththir pada juz ke-29 atau juz ke-29. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Rahinah, setiap orang itu tertahan jiwanya terhadap apa yang dia perbuat. Jadi jiwanya itu menjadi barang gadai terhadap apa yang dia perbuat. Bahkan di dalam hadis Atiqah, kemudian sekalian, setiap orang itu tergadaikan dengan Atiqahnya. Setiap bayi itu tergadaikan jiwanya dengan Atiqah. Artinya kalau belum diatiqai, berarti bayi itu masih digadaikan. Masih digadaikan. Belum sempurna hidupnya ini kalau belum diatiqai. Tapi kita nggak bahas atiqah dulu ya, kita akan bahas pegadaian. Jadi gadai sekali lagi Bapak-Ibu sekalian adalah uang jaminan karena adanya utang piutang. Oleh karena itu gadai diatur dalam Al-Quran dan Sunnah dan hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh. Gadai ini boleh dilakukan karena ada dalam Al-Quran dan Sunnah serta dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang menggadai itu, kalau transaksi pegadaian itu meliputi orang yang menggadaikan. Orang yang menggadaikan ini biasanya punya utang. Yang kedua, orang yang menerima gadai ini biasanya orang yang memberikan utang. Yang ketiga adalah adanya utang itu sendiri. Ini rukunnya. Yang keempat ada barang gadai, ada barang gadainya. Ya, ada 4 rukun gadai. Ketika kita kemarin mengudir umpamanya karena perlu biaya, kita pinjam uang dari bank atau dari lembaga keuangan atau dari pegadaian atau dari orang. Karena zaman sekarang itu zaman di mana amanat itu sering dilalaikan, maka ada orang tidak percaya. Saya tidak akan berikan uang,
sampai ada barang gade. Nah, ketika dipinjamkan akan dia menggadekan anteng-antengnya, menggadekan kalungnya, menggadekan emasnya. Nah, sekarang yang paling sering ditanyakan oleh jamaah, baik yang ada di Jakarta maupun ada di desa, boleh nggak kita menggunakan barang gade? Pertanyaannya itu, boleh nggak menggunakan barang yang digadekan? Biasanya kalau jamaah yang ada di desa itu, nanti silahkan ditanya kepada saudara-saudara bapak dan saudara-saudara ibu yang ada di desa. Hampir semua desa itu ada kebiasaan, kalau orang pinjam uang umpamanya 50 juta, dia menggadekan sawah. Sawah itu digadekan oleh orang yang meminjamkan sawah ini, atau orang yang meminjamkan hutan. Itu sawah dipakai oleh orang yang mengutangi, ditanami, kemudian nanti hasilnya dinikmati oleh yang memberikan hutang, kadang-kadang diberikan kepada yang pinjam. Ini memanfaatkan barang gade. Kalau di desa, kalau di kota, gadenya umumnya motor. Mau pinjam uang 20 juta, apa jaminannya motor? Nah, motornya dipakai oleh orang yang meminjamkan. Namanya memanfaatkan barang gade. Bagaimana hukumnya? Kalau dirinci terlebih dahulu. Jadi menggunakan barang gade itu ada dua kemungkinan. Yang menggunakan adalah yang menerima gade, itu orang yang mengutangi, atau yang menggunakan adalah orang yang menggadekan, yang punya barang itu. Kalau yang menggunakan adalah orang yang menggunakan barang, yang meminjamkan uang, yang tidak punya barang tapi dia memegang barang gade, maka perlu dirinci juga. Yang pertama, jika dia menggunakan barang gade tanpa imbalan, gratis, maka ini tidak boleh. Jadi umpamanya seorang tetangga meminjam uang sama tetangganya 15 juta dengan jaminan motor. Motornya ditaruh di tetangganya, atau sekarang biasanya STNK. Kemudian motor ini karena ini barang gade, motor ini dipakai untuk ojek. Hasil ojeknya diambil oleh yang terima gade. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan miliknya. Motor itu milik tetangganya, bukan milik dia. Dia hanya nitip di situ sebagai jaminan. Kalau dulu di Mesir, Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya gadenya bukan motor, tapi rumah. Barang gadenya itu rumah. Udah saya punya 2 rumah, saya punya uang 100 juta, saya gadekan rumah yang ada di tempat lain. Udah, akhirnya rumah itu digadekan. Lah, yang meminjamkan uang itu memanfaatkan rumah itu, menempatinya, bahkan dipakai untuk itu dijadikan ruko, rumah toko, bisnis. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh, karena rumahnya bukan rumah dia, rumahnya rumah milik orang yang meminjamkannya, yang milik orang yang meminjam uang kepadanya. Kenapa tidak boleh? Pada rahmatullah, karena orang yang meminjam ini mendapat manfaat daripada apa yang dia utangi, mendapatkan manfaat dari apa yang dia utangi. Di dalam kaidah fikih, dan ini berdasarkan hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya masih diperselisihkan tentang statusnya dhaif atau kuat, tapi secara umum diambil kaidah oleh para ulama, kullu qardin jarra fihi manfa'ah fa riba. Kullu qardin jarra fihi manfa'ah fa riba. Artinya setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi yang meminjam, maka dikatakan riba. Saya ulangi lagi kaidahnya dan dijawab dari hadis. Setiap pinjaman yang membawa manfaat bagi yang meminjamkan namanya riba. Riba itu haram. Riba itu apa? Riba itu adalah tambahan, uang tambahan. Ini diharamkan di dalam Islam. Uang tambahan itu tambahan tanpa ada timbal baliknya. Karena itu orang-orang di bank-bank itu, sebagian bank tentunya bank tradisional terutama, itu kalau orang pinjam 50 juta setahun, mereka itu berapa, Bro? 60 juta. Cuma pinjam uang saja. Jadi ini uang nih, saya berikan kamu pakai 50 juta, tapi nanti kamu kembalikan 60 juta. Jadi untuk 10 juta dari jasa meminjamkan. Sekarang gini aja, Bu, kemarin Bapak dan Ibu yang mudik, ada nggak yang menukar uang lama dengan uang baru? Ada nggak yang menukar uang lama dengan uang baru? Ada yang punya kebiasaan seperti itu. Uang lama yang sudah rusuh, ya, yang berjumlah 120.000 ditukar dengan uang 100.000 baru, recehan 10.000 jumlahnya sekolong. Jadi dia itu membeli uang baru 10 ribuan, jumlahnya 10 dengan berapa? Dengan 120.000. Membeli uang dengan uang ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini riba. Uangnya nilainya sama, yang satu baru, yang satu lama. Ini nggak boleh. Nilainya sama. 120 itu yang jelek itu, 100 yang jelek. Kalau kita berikan baju, ya diterima oleh pembeli. Yang baru itu diterima oleh pembeli. Cuman karena kebiasaan kita, masyarakat Indonesia kepingin membagikan kepada cucu-cucunya, ya, kepada anak-anaknya, karena lebaran diberi 2.000 yang baru. Itu bagus kebiasaan bagus, memberi itu bagus, kebiasaan memberi dengan uang baru bagus. Cuma yang gak bagusnya adalah menukar uang lama dengan uang baru dengan tambahan. Itu yang gak boleh. Pokoknya kita baik, tapi melanggar yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maunya berbuat baik, tapi berdosa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ini berikan sama anak dan cucu uang itu nggak usah yang baru kalau nggak punya. Uang lama juga diterima. Kalau yang baru hendaknya ditukarnya di bank atau di tempat-tempat yang tidak mengambil jasa, tidak mengambil keuntungan. Tapi jadi kalau di jalan-jalan itu mengambil keuntungan. Kalau di bank, saya dengar dari teman itu pernah tukar bukan tidak apa, tidak biaya sedikit. Kalau itu boleh. Kalau uang tidak dipungut biaya boleh. Nah, ini namanya riba. Ini juga riba yang kita sebut tadi, meminjamkan uang kemudian mendapatkan lebih. Orang menyebutnya dengan bunga.
bunga. Ya orang yang banyak makan bunga berarti hartanya haram atau dia memakan barang yang haram, itu tidak boleh. Kenapa dia mendapatkan keuntungan padahal dia cuma meminjamkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Meminjamkan itu adalah perbuatan sosial dengan tujuan membantu saudaranya yang membutuhkan. Nah, dia butuh, nggak punya uang, kita pinjamkan. Kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ambil keuntungan dari orang yang butuh. Makanya zaman dahulu disebut dengan lintang darat. Lintang darat itu mengisap ya, darah orang yang ditempel. Kalau kita mengisap uang yang membutuhkan ini tidak boleh. Maka sekali lagi saya ulangi tadi kaidah supaya kita hafal. Kullu qardin jarra fihi manfaat fahuwa. Setiap pinjaman yang membawa manfaat bagi yang itu disebut riba tambahan yang manfaat ini sekalian itu berupa apa? Berupa jasa dan berupa manfaat-manfaat yang sebelum saya meneruskan agak keluar dikit tapi masih ada hubungannya. Bukankah uang gratifikasi itu juga mirip dengan riba sebenarnya? Uang gratifikasi itu uang fee tambahan kepada seorang pegawai negara yang sudah digaji. Ketika melaksanakan tugas, dia diberi tambahan oleh rakyat, oleh orang yang melakukan tugas itu. Seperti yang terjadi di negara kita ketika seseorang mengadakan percetakan Al-Quran atau pengadaan Al-Quran, ya, yang sekarang kasusnya lagi ditangani. Dia seorang pegawai, seorang anggota Dewan Pembina Anggaran umpamanya, ya. Ketika ada proyek negara pengadaan Al-Quran berapa puluh ribu, karena mencetak itu ada keuntungan, maka pegawai ini yang sudah digaji oleh negara ini menunjuk kepada percetakan anaknya atau temannya atau istrinya atau saudaranya, tentunya dengan menunjuk percetakan saudaranya itu atau temannya itu, maka saudaranya dapat keuntungan yang besar karena ada proyek, ada order dari negara yang nilainya kan ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Karena rasa terima kasih kepada orang yang menunjuk dan merekomendasi, ya, ada yang merekomendasi tentang kepada penerbitannya ini, kepada percetakannya ini, maka dia memberikan keuntungan, memberikan uang tanda terima kasih kepada yang menunjuk tadi. Uang jasa calo. Lah ini haram. Ya. Haram baik dalam syariat Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia. Haram. Kenapa haram? Apa dia? Atas dasar apa dia mengambil keuntungan? Bukankah dia sudah digaji oleh negara untuk menunjuk berbagai percetakan atau penerbitan atau berbagai perusahaan untuk melaksanakan proyek negara? Kenapa dia mengambil untung lagi dari luar gaji itu? Makanya namanya gratifikasi, maka bisa terkena pasal gratifikasi dan bisa ditangkap oleh KPK. Ini riba juga, tambahan yang tidak perlu diberikan, bahkan haram untuk diberikan. Jadi rahimahullah, itu nanti kita bahas dalam pertemuan-pertemuan lain. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kembangkan. Di sini saya cuma kepengen menjelaskan tentang bahwa setiap tambahan yang dasarnya bukan jual beli itu haram, yang dasarnya jasa sosial itu haram.
Makanya meminjam, Bapak dan Ibu sekalian, meminjamkan itu membantu ikhlas nilai ta'ala. Kenapa kita minta tambahan? Tidak boleh. Kalau ingin minta tambahan, jangan meminjamkan, tapi apa? Memberikan modal lain. Meminjam dengan memberikan modal lain. Meminjam ini pokoknya kembali seperti semula. Saya tidak mau tahu apakah kamu nanti untung, apakah kamu rugi. Pokoknya kamu pinjam 50 juta, kembali 50 juta atau bahkan lebih. Kalau modal itu ini modal apa namanya, kamu pakai untuk jual beli, kamu pakai untuk investasi, diinvestasikan. Kalau untung kita bagi berdua, kalau nggak untung ya kita sama-sama rugi. Itu namanya bagi hasil. Jadi bagi hasil itu beda dengan pinjam meminjam. Saya teruskan dulu Pak, nanti biar dikembangkan dalam masalah lain. Karena masalah jual beli itu satu dengan yang lain saling terkait, antara pegadaian, antara pinjam meminjam, antara uang fee, antara yang itu semua itu berkaitan. Hari ini kita sedang membahas masalah pegadaian. Nah, pegadaian itu kan meminjam. Jadi orang meminjam, kemudian karena dia punya jasa meminjamkan, dia memanfaatkan jasanya itu. Karena dia berjasa, maka dia memanfaatkan. Itu tidak boleh. Maka sekali lagi tadi kembali kepada masalah pegadaian, kalau orang meminjamkan dan diberi barang gadai, tidak boleh memanfaatkan barang gadai itu. Walaupun seizin orang yang menggadaikan. Lah kalau di desa-desa itu kan seizin dengan orang yang menggadaikan. Makanya begini, orang yang menggadaikan itu mengatakan, Pak silakan sawahnya dipakai nggak apa-apa. Yang penting saya pinjam uang. Yang menggadaikan motor silakan Pak dipakai motornya. Walaupun seizin orang yang menggadaikan tetap tidak boleh. Karena halal dan haram itu tidak bisa dihalalkan karena kesepakatan berdua. Contoh yang paling mudah Bapak dan Ibu sekalian, zina itu halal atau haram? Zina itu halal atau haram? Haram. Loh, padahal kan sama-sama rela. Sama rela. Jadi sama-sama rela tidak menghalalkan sebuah transaksi. Orang yang meminjam di bank, kemudian nanti ada bunganya, kan sama-sama rela Ustaz. Apa yang diharamkan? Sama tadi jawabannya. Karena Allah sudah mengharamkan, walaupun sama-sama rela, tetap tidak bisa mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka tidak boleh walaupun yang menggantikan itu mengizinkan. Karena kalau mengizinkan, kalau itu dibolehkan, maka akhirnya begini. Pokoknya sekarang muncul apa pamflet, pengumuman bahkan di pohon-pohon itu banyak sekali di Jakarta, di Bekasi, di daerah Jabodetabek, bahkan mungkin di provinsi-provinsi yang lain itu pasti ada begini. Untuk dana cair, Anda butuh dana cepat, ya, kami akan mencairkan untuk Anda. Kami akan mencairkan untuk Anda dengan cepat. Syaratnya tidak susah, hanya menyerahkan STNK, BPKB, KTP dan sebagainya. Kenapa kok? Memang ada zaman sekarang ini orang yang menawarkan kebaikan kepada itu. Itu bukan menawarkan kebaikan, tapi menawarkan kejahatan. Karena dia akan menisap, menyentuh darat. Kalau dia sudah pinjamkan, dia akan dapat motor atau mobil atau apa, paling tidak tapi bunganya itu menyentuh darat. Susah pada zaman sekarang itu ada orang siapa yang butuh uang ini saya pinjamkan cuma-cuma. Ada.
nggak pernah lihat di Jakarta ini orang yang mengumumkan seperti itu. Seandainya ada diam-diam ya tidak mengumumkan. Karena kalau diumumkan pasti seluruh Jakarta datang kepada dia. Karena itu orang yang mengumumkan seperti itu niatnya tidak baik. Niatnya pasti tidak baik. Dia ingin mengambil keuntungan. Ini tidak boleh. Keuntungan itu hanya boleh diambil dalam transaksi jual beli dan jasa. Jual beli itu ada barang, saya ambil tisu ini dari pabrik atau dari Tanah Abang atau dari mana lah ya, tempat-tempat yang penjualan grosir, dan saya jual eceran. Saya ambil ini dari pabriknya itu 5.000, saya jual 8.000, saya untung 3.000. Ada barang, ya, ada barang, dan ada keringat. Saya untung ambil ini, jadi jual beli. Maka jual beli itu berkah, membuka lapangan kerja. Atau jasa, ada mobil mogok, udah saya perbaiki karena saya ahli, saya perbaiki di bengkel kan. Nah karena dia perbaiki diberi uang 100.000, terima kasih Pak, Bapak memperbaiki mobil saya bayar 100.000, itu jasa. Nah keuntungan itu hanya dari jual beli dan jasa atau sejenisnya. Jadi ada kerja. Tapi kalau meminjamkan, mana ada jasa di situ? Ini uang, nih saya pinjamkan. Udah, dia tidur saja. Nanti dia datang, pinjamkan 50 juta, kalinya 10 juta. Dia cuma tidur, tapi dapat uang 10 juta. Ini nggak benar. Tidak membuka kerja. Karena itu dulu krisis tahun 98. Ya, 99 itu. Akibat bank-bank itu meminjamkan orang pakai bunga, dan orang orang yang menabung ke dia juga diberi bunga. Jadi kerjaan bank itu dia itu ambil keuntungan dari mengambil bunga dari orang yang meminjam, ya, kemudian diberikan, kemudian dia ngambil sebagiannya kepada orang yang menabung. Itu salah satu pekerjaan bank. Maka di situ terjadilah krisis ekonomi pada tahun 98. Ya tadinya dolar itu sama dengan 2.000 rupiah, sekarang menjadi 10.000 rupiah gara-gara riba, gara-gara seperti itu. Makanya ekonomi Islam pada waktu itu ya masih konsisten, tidak ambruk. Kenapa? Karena dia tidak pinjam uang seperti itu, tapi dia membuka lapangan kerja. Jadi dari orang kita masih bicara masalah pegadaian. Itu pertama. Jadi kalau orang memakai barang gadai tanpa imbalan, berarti itu riba, karena dia meminjamkan uang tapi mengambil manfaat. Seperti gini, Pak. Kalau saya sangat mudah di dalam kehidupan kita sehari-hari, datang tetangga kita, Pak, saya mau mudik ini, Bapak kan nggak mudik, mobilnya nggak dipakai, kan gitu. Saya pakainya ya, saya pinjam Pak, dia pinjam. Bapak itu mengatakan, ini sekarang bensinnya kosong, tolong nanti kalau sudah balik bensinnya harus penuh. Ini boleh nggak? Kenapa? Karena dia mengambil keuntungan bensin penuh. Bensin penuh itu mobil itu berapa? 200.000 lah. Motor juga gitu, sering kita itu kadang-kadang motor sebentar Pak, lihat apa-apa, asal diisi bensinnya ya, asal diisi bensinnya. Ini riba, nggak boleh. Yang benar, bagaimana? Yang benar begini, Pak, ini motor bensinnya masih 5 liter. Tolong nanti kalau membalikan persis 5 liter juga. Persis 5 liter itu boleh, karena dia tidak ambil keuntungan. Nah, bagi yang meminjam itu boleh, asal tidak ada kesepakatan. Dia ketika kembalikan motor itu yang tadinya bensinnya nggak ada, ditambahin, itu
Oh Pak, terima kasih Pak, karena Bapak sudah minjamkan saya motor, saya isi penuh. Dan ini ada 1 bungkus roti. Nggak apa-apa sebagai tanda terima kasih, asal tidak ada kesepakatan di awal. Cuma jangan jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, akhirnya orang juga suka dipinjam, karena dia akan dapat keuntungan bensin sama roti. Ya. Ini jadi hukum menggunakan barang gandeng itu tidak boleh karena dia mengambil manfaat dari orang yang menggandengnya. Yang kedua, jika dia menggunakan barang gandeng dengan menyewa, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Maksudnya gini, ada orang menyerahkan gandengnya berupa rumah. Kemudian orang yang terima gandeng mengatakan, rumah kamu daripada tidak dipakai, gimana kalau saya pakai? Tapi saya bayar uang sewa. Itu boleh. Berarti dia menyewa, bukan gratis. Kalau gratis nggak boleh. Atau kalau dia didiskon, nggak boleh juga. Namanya ini saya sewa ya rumah kamu ya, karena saya sudah minjamkan kamu 1 juta, tolong didiskon 10%, 20% itu nggak boleh juga. Karena diskon ini hasil dari apa? Dari kebaikan dia meminjamkan, nggak boleh. Jadi kami Bapak sekalian. Jadi kalau berbuat baik itu tidak boleh kemudian karena perbuatan baik itu kemudian bisa membuat dia dapat diskon. Kalau cuma hubungan tetangga, nggak masalahnya karena minjem. Pak, saya minjemkan kamu 50 juta. Bapak ini punya rental mobil. Cuman saya mau rental mobil Bapak. Tolong harganya dimurainya. Nah, kenapa dimurai? Karena saya meminjamkan Bapak uang. Nah, ini nggak boleh. Artinya dia meminjamkan uang, dapat manfaat apa? Diskon. Nggak boleh. Jadi apa yang boleh? Harganya harus harga standar. Tidak ada diskon, tidak ada macam-macam karena utang tadi. Jadi kalau kita memakai barang gandeng dengan menyewa itu boleh dengan harga standar. Ketiga, kalau dia memakai barang gandeng karena barang gandeng itu tidak dirawat oleh pemilik barang itu, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Contohnya seperti ini, orang menggandengkan motor, motornya nggak pernah dirawat oleh yang punya motor, karena lama rusak. Kalau lama rusak, nilainya kan menjadi turun. Terpaksa yang mengambil barang gandeng yang memberikan utang itu terpaksa dia yang membersihkan motor itu tiap hari, kemudian memanaskan, merawat. Maka orang seperti ini boleh memakai motor itu sesuai dengan biaya perawatan. Zaman dahulu gandeng itu berupa kambing sama sapi. Saya punya uang berapa? Ya 5 juta. Apa gandengnya? Jaminannya kambingnya dibawa ke rumah itu. Tapi kambing ini tidak pernah diberi makan oleh pemiliknya. Terpaksa orang yang terima gandeng ini memberikan makanan, mencarikan rumput. Nah, kalau dia yang mengeluarkan biaya perawatan, berarti boleh dia mengambil susunya. Jadi dia mengambil susunya. Susu dari kambing itu, boleh dia menaiki kambing itu. Boleh dia menggunakan sapi itu. Karena apa? Sebagai timbal balik dari biaya perawatan. Itu jadi ada 3 kalau kita menggunakan barang gandeng oleh orang yang terima gandeng itu ada 3. Yang pertama, jika dia menggunakan barang gandeng tanpa imbalan, maka hukumnya haram.
Yang kedua, jika dia menggunakan barang gade dengan imbalan sewa yang standar, maka hukumnya boleh. Jika dia menggunakan barang gade karena dia merawat barang itu dan dia menggunakan sesuai dengan perawatannya, maka dibolehkan. Yang pertama, ya. Yang kedua, jika yang menggunakan barang gade itu adalah pemiliknya. Dipahami ya, yang menggunakan barang gade adalah yang berhutang. Makanya begini, saya utang kepada tetangga 20 juta. Saya punya mobil, Pak, mobilnya saya gadekan, Pak. Mobil dia digadekan ini, kemudian karena dia butuh, saya pakai mobilnya, Pak, ya. Padahal dia mobil itu sudah digadekan, pakai lagi oleh orang yang memiliki mobil itu. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh jika diizinkan oleh yang terima gaji. Kenapa? Karena gaji barang itu miliknya dan boleh dipakai oleh dirinya, tapi seizin orang yang memberikan utang. Karena kadang-kadang barang itu dipakai nilainya turun, maka harus seizin dengan orang yang menerima barang itu. Tapi sebagian ulama tidak membolehkan pemilik barang yang menggunakan barangnya karena itu sudah digantikan sebagai uang jaminan. Nah, sekarang kita masuk pada pegadaian yang ada di sekitar kita. Pegadaian yang ada di sekitar kita itu ada dua, pegadaian konvensional dan ada pegadaian syariah. Nah, pegadaian konvensional mungkin tadi menggadaikan barang, nanti bayar utangnya hanya utang 50 juta, bayarnya 55 juta. Pegadaiannya masih utuh. Pegadaian syariah ini pakai cara lain. Apa dia nggak ngambil untung? Jadi begini, Pak, saya mau lebaran, pinjam uang 10 juta. Apa gadainya, Bu? Apa gadainya, Pak? Emas. Emas senilai 5 juta. Ini 5 juta. 10 gram, 1 gram 500.000, 10 gram 5 juta. Uang emas 10 gram. Nah, oleh pemilik gadai ini katakan, Bu, Pak, ini ada uang sewanya. Uang sewa. Sewanya macam-macam. Kalau dalam daftar itu ada yang 10 hari sekali. Uang sewa itu maksudnya uang sewa tempat. Jadi kadang-kadang begitu pegadaian itu kepingin dapat untung, itu menyediakan tempat. Jadi besi, lemari besi, ada kuncinya. Pak, saya taruh di lemari besi ya supaya nggak hilang, supaya nggak dulu nih. Saya taruh di lemari besi ini. Cuma bapak harus bayar sewanya. Sewa menyimpan tadi apa? Emas 10 gram. Sewanya berapa, Pak? Setiap 10 hari itu 5.000. Dibeli enggak? Dia nggak ngambil untung, ngambil untungnya dari sewa menyewa. Ya sama-sama untung. Ya tadi ngambil untung bunga dapat untung. Sekarang dia nggak ngambil bunga, cuma mengambil dari uang sewa. Secara umum, Bapak Ibu sekalian, itu boleh, secara umum boleh. Cuma kalau uang sewanya itu mahal-mahal, jadi sama aja. Kalau uang sewanya itu ya disamakan dengan uang sewa selain pegadaian. Makanya sewa rumah berapa sih standarnya aja? Sewa rumah itu 300.000 sampai 500.000. Sewa kontak untuk nyimpen emas itu berapa di luar? Harus disamakan. Tapi kalau dia nyewanya setiap 10 hari harus bayar 5.000, bahkan setiap 5 harus bayar, itu sudah di luar standar. Kalau di luar standar berarti hampir sama dengan orang yang memberikan bunga itu, walaupun prosesnya berbeda. Dan tadi dia mengambil keuntungan sangat besar. Maka saya sarankan atau saya berharap dari pegadaian syariah itu
tidak mengambil keuntungan yang banyak dari orang yang menggadaikan. Cukup uang untuk satpam dan uang jaminan